have a dream, going to some place that's new, seeing things I haven't seen, wearing a suit that is cool. Let's make it happen, we are all ready to go. Please prepare yourself for joining us this time. So Custom Agent, let's go outer space. Custom Agent, are you ready? Let's go! Hai adik-adik, selamat datang di Eagle Kids Online Service. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Sekarang kami akan mulai ibadah. Berkati kami dan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan jiwaku seperti kasih-Mu. Aku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Aku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Untuk generasiku. Kemana Kau ingin ku pergi, mau selalu dengarkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Aku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open.
Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, whoa. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. You, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, hallelujah. Hai Sharon. Hai Nicolin. Kamu lagi ngapain? Nggak lagi ngapa-ngapain sih, cuma nunggu mama. Kamu agak kesini deh, jauh banget sama aku. Gimana kalau kita main aja nih? Aku juga lagi nungguin mamaku. Oh, ide bagus. Tapi main apa? Gimana kalau kita main tebak profesi? Di dunia ini ada banyak sekali profesi. Kita lihat kita bisa tebak berapa banyak profesi ya. Oke, I like it. Aku hebat tebak profesi. Oke. Kalau gitu, aku yang mulai ya. Boleh. Pertanyaan pertama. Ini susah. Kamu pasti bisa, Nicolin. Oh, kamu polisi. Iya benar. Sekarang giliranmu. Oke. Apa ya? Oh, aku tahu. Kalau ini gampang banget. Teman-teman di rumah pasti tahu jawabannya. Tahu nggak ya? Kita jawab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Guru! Benar! Wah, kamu hebat ya di permainan ini. Kan aku sudah bilang kalau aku hebat nebak profesi. Oke. Sekarang gantianmu lagi nih. Oke, bentar. Kamu lagi ngasih air ke
ke bunga. Berarti kamu tukang kebun. Salah nih, Colin. Hah? Tebak lagi. Pidol. Teman-teman tahu nggak apa? Pidol. Oh, kamu firefighter. Iya benar. Pemadam kebakaran. Sekarang gantianku lagi. Oke. Hah? Suster? Suster? Bukan. Apa ya? Oh, dokter. Benar. Yeay. Sekarang pertanyaan terakhir. Aku yang kasih ya. Oke. Lihat. Tunggu. Terlalu susah. Teman-teman tahu jawabannya? Astronot? Apa itu? Apakah benar astronot? Iya benar, astronot. Teman-teman, kalian hebat banget. Kalian hebat banget. Sharon, BTW, kamu keren banget ya main game ini. Dan kok kamu bisa sih sampai mikirin tentang astronot? Ya iya dong, astronot kan mimpiku. Hah? Astronot? Kamu lucu sekali, Sharon. Kenapa kamu ketawa? Bukannya bagus ya punya mimpi jadi astronot? Sharon, dengarkan. Astronot itu gede-gede, kuat-kuat. Kita itu kecil, kita itu lemah. Dan kamu perempuan gak bisa jadi astronot. Tapi kan kalau aku tumbuh dewasa, aku tambah kuat. Aku yakin aku bisa jadi astronot yang hebat. Nope. Kayaknya kamu harus ganti mimpi. Mungkin kayak aku. Aku kepingin jadi dokter. Jadi tidak mungkin ya untuk menjadi astronot. Ya, itu impossible. Mungkin ganti yang lain seperti dokter, guru. Ya, seperti itu. Oke deh. Sepertinya mamaku sudah di rumah deh. Aku harus cepat-cepat pulang. Oke, Bye-bye. bye-bye. Nik. Ayo, pulang. Cepat. Sebentar, Ma. Aku punya cerita lucu nih buat Mama. Apa Nik? Apa lagi? Mama tahu temanku Sharon yang katanya mau jadi astronot, Pak. Lucu banget gak sih? Kenapa? Kenapa yang lucu? Dia itu seorang perempuan dan dia sangat kecil seperti aku. Perempuan gak bisa jadi astronot, Ma. Mana? Kalau Mama rasa sih, itu bukan hal yang tidak masuk akal. Hah? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Mama aja punya temen seorang astronot cewek juga loh, dan dia sangat luar biasa. Berarti gimana ya? Aku katakan sesuatu yang kasar ke dia. Tenang Nik, tenang. Kamu bisa say sorry sama temenmu. Oke. Nanti aku minta maaf ke dia. Ya. Oh iya, Ma, aku mau ngomongin tentang sesuatu nih. Jadi, Kids, let's worship Jesus together. Put your hands on your heart and lift up your hands. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your words that tell me to you I belong. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak, they carry me. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak,
they carry me through. You love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflow. True, you love me so much. And true, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflow. I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your words that tell me to you I belong. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak, they carry me. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak, they carry me. True, you love me so much, and true, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. True, you love me so much, and true, you love me so, and true, you love me so much. My heart just overflow. My heart just overflow. My heart just overflow. Let's pray together. Thank you, Jesus, for your sweet presence and for worship and praise. Now, we want to get closer to you, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Halo adik-adik, shalom. Wah, ketemu lagi dengan Kak Pauline. Nah, adik-adik, hari ini kan hari Minggu. Pasti kalian ikut beribadah. Mungkin ibadahnya di online, tapi nggak apa-apa ya. Tapi sebelum kita ibadah, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak doa ya, tundukkan kepala kalian. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan Yesus yang maha tinggi, yang maha mulia. Tuhan Yesus, kami rindu hari ini, hari Minggu ini, kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang membuat kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah hadir, Engkau telah berbicara di hati kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Wow, lihat kakak bawa apa ini? Apa ya ini? Mungkin kalian pasti mengerti kalau kakak pakai begini. Ah iya betul, kalian bisa jawab ya. Chef, Koki, ini adalah topinya chef, topinya Koki. Terus apa ya ini? Kuning lagi warnanya. Nah ini stetoskop. Biasanya yang pakai siapa? Dokter. Betul sekali, yang pakai adalah dokter. Kenapa kakak bawa stetoskop ini dan kakak juga bawa topi chef ini? Kakak cuman mau nanya dulu sebelum kakak kasih jawabannya atau kakak menjelaskannya. Kalian punya nggak cita-cita? Pasti ada yang bilang punya kak, dan ada juga yang bilang nggak punya kak. Aku nggak ngerti cita-cita itu apa kak. Ya, cita-cita itu apa yang ingin kita capai nanti kalau sudah besar, kalau kita sudah dewasa. Misalnya ketika kalian nonton di TV, kalian lihat ada seorang chef, terus kalian suka sekali. Wah hebat ya chef itu bisa masak-masak, aku mau seperti dia. Dan mungkin kalian juga pernah lihat ada dokter yang periksa pasien, terus kalian lihat,
wah kok hebat sekali ya dokter itu bisa memeriksa pasien-pasien dan bisa menanyakan sakitnya mereka dan bisa kasih obat. Aku mau dong jadi dokter seperti itu. Ya, itu namanya cita-cita. Cita-cita itu apa yang kita ingin capai di masa depan. Apa yang ingin kita capai ketika kita dewasa nanti. Tapi teman-teman, adik-adik, kadang-kadang ketika sudah dewasa, kita tidak bisa menjadi seperti apa yang ingin kita capai, yang kita cita-citakan. Jangan khawatir, tidak apa-apa ya. Tapi tetaplah harus punya cita-cita, tetaplah harus punya mimpi yang besar, supaya apa yang kita lakukan itu, mimpi yang besar itu tetap tercapai, kita datang sama Tuhan. Jangan khawatir, seperti cerita di Alkitab ini. Kakak pernah dengar cerita di Alkitab, dia punya mimpi yang besar. Dan mimpinya itu tercapai loh, terwujud loh. Kalian mau tahu nggak cerita Alkitab siapa yang punya mimpi dan cita-cita yang besar ini? Yuk kita dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 37 dan 39 Yusuf. Suatu hari Yusuf bermimpi bahwa dia melihat berkas gandumnya berdiri tegak, sedangkan berkas milik saudara-saudaranya menyembah berkasnya. Kemudian ia juga bermimpi matahari, bulan, dan bintang-bintang menyembah kepadanya. Saat menceritakan mimpinya kepada keluarganya, ayahnya menasehati dia, sedangkan saudara-saudaranya menjadi semakin tidak suka kepada Yusuf. Dan saudara-saudaranya bersepakat untuk menjual Yusuf ke Mesir. Saat Yusuf di Mesir, Yusuf dipercaya menjadi kepala rumah di tempat Potifar. Di sana Yusuf bekerja dengan segenap hati dan tenaga. Bahkan Tuhan menyertai Yusuf. Namun, di sana Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap berkelakuan baik kepada semua orang yang ada di sana, baik terhadap kepala penjara maupun kepada para tahanan. Yusuf menjadi kesayangan banyak orang, termasuk kepala penjara. Sampai suatu hari, ketika Fir'aun mendapat mimpi dari Tuhan, namun tidak ada yang dapat mengerti tentang arti mimpinya itu. Yusuf pun dipanggil ke istana raja untuk mengartikan mimpi tersebut sesuai dengan apa kata Tuhan. Saat Yusuf berhasil mengartikan mimpi Fir'aun, Yusuf dikaruniakan sebuah jabatan yang tinggi, yakni Yusuf diberikan kuasa atas Mesir dan dipercaya untuk mengelola setiap harta dan sumber daya yang ada di Mesir. Namun lebih dari itu semua, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk menyelamatkan bangsa-bangsa saat terjadi kelaparan yang melanda bumi. Adik-adik tadi dengar cerita tentang Bible story-nya Yusuf ya? Oke, kalian pasti senang sekali ya dengar cerita tentang Yusuf. Dia seorang anak yang bermimpi bahwa mimpinya itu akan dipakai Tuhan, di mana saudara-saudaranya, orang tuanya itu akan tunduk sujud menyembah dia. Pasti kalau dengar cerita itu, orang tuanya sama saudara-saudaranya kaget. Loh, kok bisa? Tapi tahu nggak, Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya rancangan yang terbaik buat Yusuf. Makanya Tuhan taruh mimpi itu di hati Yusuf. Tuhan taruh mimpi itu dalam hidup Yusuf. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup Yusuf. Sama seperti kita adik-adik. Sama seperti adik-adik dan juga kakak. Tuhan itu punya sesuatu yang indah yang terbaik dalam hidup kita. Rancangannya itu rancangan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dia tahu yang terbaik buat kita waktu ke depan nanti, waktu dewasa nanti. Seperti apa? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi cita-cita dan masa depan itu berasalnya dari Tuhan. Kalau adik-adik merasa bahwa, Kak, aku enggak punya mimpi, aku enggak punya cita-cita, aku enggak tahu mau jadi apa nanti dewasa. Jangan khawatir adik-adik, seperti tadi Yusuf, mimpi itu diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik bisa minta sama Tuhan. Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan punya mimpi yang besar untuk dewasa nanti.
aku besar nanti mau jadi apa? Tuhan taruh di hatiku, berikan aku mimpi ketika aku besar nanti jadi apa? Tuhan tolong aku mau Tuhan dipakai Tuhan. Karena aku tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik, masa depan yang terbaik buat aku, penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berdoa adik-adik, jangan putus asa. Berdoa, pasti Tuhan kasih. Percaya, hati yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan berikan cita-cita itu. Seperti benih ini. Kakak punya benih nih. Ini adalah benih kangkung. Biji kecil ini bisa bertumbuh ketika ditanamkan pada tanah. Kalau dia dibiarkan saja, dia tidak akan bertumbuh. Tapi ketika ditaruh di dalam tanah, kita rawat, kita pelihara, benih ini akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh dengan baik. Sama seperti kita, hati kita. Ketika cita-cita itu Tuhan taruh di hati kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Cita-cita itu pasti berasal dari Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik, masa depan yang cerah dan penuh pengharapan buat kita. Nah, benih ini bukan hanya ditaruh di dalam tanah, tapi harus dirawat. Harus disiram, harus dikasih pupuk supaya dia bertumbuh dengan baik, supaya dia bertumbuh dengan indah. Karena apa? Kalau tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disirami, dia akan layu, tidak akan bertumbuh dengan baik. Sama seperti hati kita, ketika Tuhan taruh cita-cita dalam diri kita, percaya sama Tuhan terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu terus berdoa. Tuhan taruh di hati kita hati yang percaya. Tapi kita juga terus berdoa kepada Tuhan bahwa kehendak Tuhan saja yang akan kita lakukan. Bukan keinginan kita. Tuhan ingin kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau masa depanku itu berjalan seperti yang kehendak Tuhan. Tolong aku Tuhan supaya cita-cita, impian yang besar itu tercapai. Bantu aku Tuhan, supaya aku bisa mewujudkannya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Karena cita-cita itu berasal dari Tuhan, jadi kita juga harus datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, biar cita-cita itu terwujud bersama-sama dengan Tuhan. Tapi adik-adik, bukan hanya berdoa, kita juga harus lakukan bagian kita dong. Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan akan beserta dengan kita untuk menuju cita-cita dan masa depan kita itu. Tapi Tuhan juga ingin supaya kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Bagian kita adalah belajar. Jangan lupa belajar. Jangan kita terima cita-cita, terus nanti kita diam-diam aja, terus santai-santai aja, malas-males, enggak mau belajar. Enggak seperti itu. Kalau kita sudah dapat di hati kita cita-cita yang Tuhan taruh, impian besar itu yang sudah Tuhan taruh di hati kita berdoa supaya Tuhan juga berjalan bersama kita untuk mencapai cita-cita itu. Usaha yang harus kita lakukan adalah belajar. Karena ketika kita belajar, impian kita akan semakin tercapai dengan cemerlang. Impian kita, cita-cita kita akan terwujud semakin cemerlang. Kita akan dipakai lebih besar lagi. Belajar. Misalnya adik-adik mau pengen jadi dokter. Oh iya, Tuhan sudah taruh aku pengen jadi dokter. Aku percaya aku pasti bisa karena Tuhan beserta aku. Aku percaya aku pasti bisa. Nanti besar aku akan jadi dokter. Tidak sampai situ. Yang dilakukan oleh kita adalah belajar. Oh iya ya, kalau jadi dokter itu aku harus belajar. Belajar untuk belajar seperti lebih lagi bisa matematika atau mungkin ilmu alam, ya kan, mungkin kalian bisa belajar banyak lagi. Terus belajar, jangan malas-malas. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Karena Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Kenapa? Kita lakukan bagian kita.
belajar. Jangan hanya berdoa, tapi juga harus belajar. Buka wawasan kita. Kita bisa menonton ilmu-ilmu pengetahuan melalui tontonan, atau kita baca buku dari pelajaran-pelajaran yang ada. Kita gali ilmu kita supaya kita mencapai cita-cita itu. Nah, Tuhan ingin kita lakukan bagian itu. Cita-cita itu akan terwujud ketika kita lakukan berdoa, lakukan dan belajar. Ketika kita berdoa, kita minta biar bersama dengan Tuhan, impian dan cita-cita kita itu tercapai. Belajar, ketika kita lakukan bagian kita dengan belajar, dengan tekun, tidak malas, kita membuka wawasan kita yang luas untuk mencapai apa yang kita inginkan, pasti dia terwujud. Pasti tercapai. Intinya jangan malas, tapi terus lakukan bagian kita, terus berdoa dan lakukan bagian kita. God knows my future. Future, wow. God knows my future. God knows your future. Jangan pernah menyerah. Tuhan tahu yang terbaik buat kalian. Ayo kita buka di Alkitab. Karena firman Tuhan sudah katakan demikian. Tuhan sudah mengatakan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sendiri katakan. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Wow, Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita akan mencapai cita-cita kita. Dan bukan rancangan kecelakaan, cita-cita yang terbaik dari Tuhan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Wah, senang sekali kakak. Kalau kita punya cita-cita dan cita-cita itu berasal dari Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan akan menuntun kita untuk mencapai cita-cita itu. Tuhan akan memberkati kita dengan cita-cita yang terbaik. Karena Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan tahu hidup kita itu di tangannya. Berdoalah, tapi juga harus berusaha, yaitu belajar. Adik-adik, kakak rindu setiap adik-adik yang saat ini mendengarkan khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini, ayo punyalah cita-cita, punyalah mimpi yang besar. Jangan hanya stop misalnya kak aku pengen punya toko, tapi sampai situ aja enggak. Mimpi lebih besar lagi. Toko yang besar bisa dibuka di semua kota-kota. Atau punya toko yang besar yang jadi gedung tinggi. Wah, itu kan mimpi yang besar. Cita-citanya punya toko, tapi mimpi yang besar adalah lebih besar lagi. Aku pengen jadi dokter kak, tapi bukan hanya sekedar dokter yang bisa yang biasa dilakukan setiap hari, mungkin lebih lagi. Mungkin kalian dengan bertekun suatu hari kelak dewasa nanti, kalian mungkin mau jadi mimpi besar, jadi dokter yang terkenal. Wow, kalian bisa meneliti banyak hal, kalian bisa menemukan obat, dan kalian bisa dipakai lebih lagi, ditanya bagaimana bisa menemukan obat ini dan sebagainya. Karena apa? Kalian punya cita-cita dan kalian punya mimpi yang besar. Semua itu baik. Semua itu baik adik-adik. Karena apa? Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kalian dan kakak. Rancangannya masa depan yang indah, penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Jadi jangan khawatir. Ayo mulai berdoa. Mulai berdoa. Hari ini kalian mungkin sudah punya atau yang belum punya mimpi atau cita-cita, berdoa. Kita berdoa, minta sama Tuhan supaya lebih lagi Tuhan tunjukkan kepada kita. Mau seperti apa nanti besar? Ya, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Nah, kakak punya lagu ini. Lagunya itu sebuah mimpi. Wow, gimana lagunya? Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan.
Tuhan taruh mimpi itu. Sekali lagi ya sama kakak ya. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kalau bersama dengan Tuhan, pasti kita akan selalu menang. Pasti kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Jangan khawatir ya adik-adik, kakak senang sekali menyampaikan hal ini kepada adik-adik. Karena kakak percaya masa depan kalian ada di tangan Tuhan. Rancangan yang terbaik, yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan sudah taruh dalam hidup kalian. Ayo kita berdoa. Kakak rindu berdoa untuk kalian supaya kalian semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Semakin kalian berharap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang tahu masa depan kita. Amin. Yuk angkat tangannya kalian. Angkat tangan adik-adik semua. Kakak mau berdoa buat kalian yang belum punya mimpi, belum punya cita-cita. Dan kalian yang sudah punya cita-cita, kakak pun mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan tentang mimpi yang besar, cita-cita seperti tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Tuhan, Kau pasti sudah taruh di hati kami cita-cita dan mimpi yang besar. Kau sudah merencanakan yang terbaik masa depan kami. Kau sudah merencanakan yang terbaik hidup kami. Masa depan yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera di dalam Engkau. Tuhan berkati adik-adik kami yang mendengarkan saat ini di rumah. Tuhan taruh di hati mereka cita-cita, mimpi besar dalam hidup mereka. Yang saat ini mereka belum tahu, belum menemukan cita-cita itu. Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus, taruh itu di hati mereka. Taruh itu dalam hati mereka. Taruh itu dalam hidup mereka. Karena hidup mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Anak-anak yang dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Tuhan, jika adik-adik kami ini sudah punya cita-cita, sudah punya impian yang besar, suatu hari kelak nanti jadi apa, Tuhan tolong tuntun mereka, Tuhan sertai mereka supaya mencapai cita-cita sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah masa depan mereka penuh pengharapan di dalam Engkau. Masa depan yang cerah penuh pengharapan di dalam Engkau. Dan damai sejahtera Allah selalu menyertai setiap adik-adik yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati anak-anak Super Trooper Tuhan dimanapun mereka berada. Adik-adik angkat tangannya yuk, kakak juga mau berdoa, doakan berkat buat kalian. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik Super Trooper, anak-anakmu hari ini. Tuhan berkati mereka dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan, selalu berdoa, membaca firman Tuhan, percaya dengan sepenuh hati mereka bahwa Tuhanlah Allah yang hidup, yang tahu masa depan mereka dan berpegang teguh ke dalam hidup mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Tuhan berkati kehidupan mereka menjadi anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Anak yang selalu datang kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Wah, apa ini yang kakak bawa ya? Ya, ini adalah jubah Yusuf. Oke, dan untuk membuatnya kita perlu siapkan dulu plastik atau kresek. Ukurannya lebih kurang 30 cm kali 40 cm ya. Lalu di bagian bawah di sini kan tertutup ya. Kita akan gunting sedikit ya, gunting sedikit di sini. Dan jadilah ini. Ya, jadi terbuka ya supaya bisa nanti badannya bisa masuk. Oke. Lalu
kita siapkan dulu kertas warna-warni ya, kertas warna-warni seperti ini ada 6 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru dan ungu. Kalian gunting, ukurannya adalah 5 cm kali lebih kurang 30 cm. Ya, disiapin masing-masing warna, siapin 2. Oke ya, untuk depan dan untuk belakang. Kita akan mulai ya, tempelkan. Merah dulu. Kita akan tempelkan ke plastik kita. Cukup mudah ya. Cuman memang ini besar, banyak. Oke, kita tempelkan seperti ini. Oke, merah. Lalu jingga atau orange. Nih. Lalu kuning. Nih. Oke. Hijau, Mexico, hijau. Ya, lakukan terus. Nanti lanjutkan dengan biru. Nih, lalu terakhir apa? Ungu. Kalau ada yang nggak punya warna-warna ini rainbow, boleh pakai cuman merah, kuning, hijau, boleh. Dilanjutin merah, kuning, hijau lagi ya. Ini. Dan terakhir ungu. Ya, yang terakhir ungu. Nah, lalu dibalik plastiknya. Nah, adik-adik tempelkan lagi seperti yang tadi. Merah ketemu merah, orange ketemu orange, kuning dan seterusnya ya. Sampai jadi ini. Ya, lihat. Ini bolak-balik. Oke, lalu kalian bisa pakai nih bentuk seperti baju. Oke, cukup mudah bukan? Yuk, kalian bisa membuatnya dan kakak percaya kalian bisa membuatnya. See you and God bless you. Hai Sharon. Hai Nicolin. Sharon, aku mau bilang maaf karena kemarin aku udah kasar sama kamu. Tidak apa-apa Nicolin, kamu juga benar. Kayaknya aku harus cari mimpi baru. Jangan. Menurutku mimpimu sudah keren sekali. Dan jangan ganti mimpi. Sebagai permintaan maaf, aku juga punya surprise nih buat kamu. Wow, surprise apa Nicolin? Tutup mata. Aunty, sini. Hai. Aunty, ini temanku, Sharon. Teman yang aku pernah bilang. Dan Sharon, ini Aunty Karin. Temannya mamaku. Hai Sharon. Sini. Lebih dekat. Hai Aunty. Anti dengar dari Nicolin kalau kamu itu pengen jadi astronot ya? Benar, jadi astronot adalah mimpiku dari kecil. Tapi Sharon rasa itu tidak mustahil deh buat Sharon. Kok mustahil sih? Siapa yang bilang? Mimpimu itu udah keren loh. Jangan menyerah ya. Tapi apakah Sharon bisa jadi astronot yang hebat? Tubuh Sharon kan kecil, terus tidak kuat. Gimana dong Aunty? Sharon, waktu Anti dulu seumuran sama Sharon, Anti ini badannya lebih kecil dan lebih lemah, gak kuat gitu. Tapi Anti terus berdoa dan jaga pola makan hidup yang sehat supaya badannya kuat. Dan sekarang Anti bisa jadi astronot. Oh, jadi untuk meraih mimpi kita harus doa terus sama menyiapkan diri kita. Jadi kamu bisa begitu, Sharon. Yes, bener banget. Jangan takut ya buat punya mimpi yang besar. Karena mimpi kita itu juga datangnya dari Tuhan loh. Wah, thank you Aunty, thank you Nicolin. Sama-sama. Nah, ini Anti udah siapin baju astronot. Jadi kamu bisa coba. Aku gak sabar pakai, keren banget.
Wah. Oh, tapi bajunya kebesaran ya buat kamu, Sharon. Gak apa-apa Anti, aku seneng banget. Dan aku semakin bermimpi dan yakin dengan mimpiku kalau suatu saat nanti aku akan jadi astronot yang hebat. Wah, bajumu sangat keren, Sharon. Aku percaya kamu akan menjadi astronot terhebat. Yes, teman-teman semuanya juga jangan takut ya untuk punya mimpi yang besar. Justru bermimpilah karena mimpi kita itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya perlu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan terus berdoa. Let's say it with me. God knows my future. Ayo sama-sama sekali lagi ya. God knows my future. Ya teman-teman, jangan lupa dan jangan takut untuk bermimpi besar bersamaku. Dan ceritakan mimpi besarmu ya. Yes. Dan semuanya jangan lupa ya, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru. Bye, see you.